Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, ini adalah pertemuan yang ketujuh ya, tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ini masih bab yang sama, yaitu konsep wilayah tata ruang, dan ini poin-poin selanjutnya ya. Permasalahan dalam penerapan tata ruang. Oke, kita masuk ke materi. Nah, dalam pelanggaran tata ruang, ya kalian harus dipahami juga pembangunan tanpa memperhatikan kaidah tata ruang ini, baik itu rencana tata ruang wilayah nasional, ya RT/RWN, RT/RWN, ya, atau rencana tata ruang wilayah provinsi, ya RT/RWP, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, RT/RWK, ya, adalah salah satu sumber terjadinya bencana ya. Maksudnya apa? Tiap daerah itu akan terjadi pelanggaran, terjadi bencana apabila tidak menerapkan konsep yang ramah lingkungan ya. Melihat potensi lingkungan, melihat mitigasi bencana ya, apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi ada beberapa jenis kegiatan yang menyebabkan pelanggaran tata ruang, yaitu bisa dilihat slide berikutnya ya. Nah, pertama adalah pelanggaran yang bisa dilihat oleh kalian itu di lingkungan kita saja, yaitu pertama alih fungsi lahan ya. Alih fungsi lahan di sini adalah perubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan lahan itu fungsinya semula menjadi fungsi lain. Ambil contoh gambar ini. Coba kalian amati betul bagaimana fungsi alih lahan ini. Pertama, ini awal mulanya itu adalah hutan, ya, hutan lebat. Biasanya ini bisa dijadikan sebagai sumber mata air juga, ataupun sumber pertanian. Ini yang sebelahnya lagi dialihfungsikan. Asalnya hutan yang lebat atau di sekelilingnya ada pertanian, dialihfungsikan oleh perusahaan ya, perusahaan yang membuat misalkan ini perumahan. Apa yang terjadi? Ya ini alih fungsi lahan ya, dari lahan asalnya hutan lindung ataupun untuk pertanian juga dialihfungsikan menjadi perumahan. Apa yang terjadi? Ya, lahan pertanian kita akan menyempit ya. Yang kedua adalah kurangnya pasokan air karena hutannya itu sudah habis ya, diambil alih oleh manusia, dijadikan sebagai perumahan ya. Yang ketiga, sumber pendapatan dari petani itu menurun ya. Sebut saja kita selalu impor dari negara lain karena lahan luas sawah kita itu dijadikan pabrik, dijadikan perumahan, dijadikan pusat perkotaan atau royalti ya. Dan kita akan selalu bergantung terhadap negara lain. Pusat pertumbuhan kita, penduduknya itu per tahun meningkat, sedangkan lahan untuk tempat tinggal kita itu semakin kecil. Pemerintah tidak membuka lahan lain ya. Apa yang terjadi? Ya dialihfungsikan lahan dan menyebabkan hilangnya ekosistem mungkin di sini. Asalnya hutan ini lebat, ada isinya hewan mungkin banyak ya, tetapi setelah dialihfungsikan menjadi hunian manusia, maka hewan-hewan tersebut, ekosistem lainnya itu hilang. Nah, itu permasalahan yang ada di kita itu. Sebut saja di kita daerah Bandung ya, dulunya itu misalkan banyak pesawahan. Lihat Soreang ya, lihat Majalaya, itu dulunya pesawahan, tetapi sekarang beda lagi ya, jadi pusat industri, jadi alih fungsi lahan. Nah, bagaimana, sudah paham? Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, permasalahan dari kita itu adalah trickling down effect ya. Trickling down effect ini coba kalian perhatikan di layar monitor, bahwa adalah perkembangan meluasnya pembagian pendapatan ya. Jadi pola pembangunan yang diterapkan di wilayah itu bisa saja wilayah miskin ini. Coba kalian dilihat bahwa contohnya itu adalah Jepang dengan Indonesia.
Indonesia itu sendiri sering memasok bahan baku ke Jepang seperti karet ya, karena di Jepang nggak ada perkebunan karet. Sedangkan kita butuh dari Jepang itu apa? Seperti teknologi ya. Mobil saja kita impor di Jepang, dirakit di Indonesia. Kita punya komponen bahan bakunya ya, seperti kayunya, seperti karetnya, seperti bahan untuk komponen lainnya besi. Tapi misalkan Jepang punya idenya, apa yang terjadi? Kita pasok bahan baku ke negara lain, nah kita ambil yang sudah jadinya. Itu kalau sebut saja contoh di sini, kalian perhatikan bahwa kita yang miskinnya. Kenapa? Karena kita itu istilahnya punya kekayaan tapi nggak bisa dikelola sendiri ya. Jadi dibodohi oleh negara lain. Ya penyebabnya seperti itu. Contohnya trickle down effect itu seperti itu ya. Jadi khususnya negara Indonesia untuk kedepannya ya harus mandiri ya, nggak bisa tergantung terhadap negara lain, yang berakibatnya negara lain diuntungkan sedangkan kita tetap aja negara berkembang ya, atau negara mungkin tingkat kemiskinan masih banyak. Oke, yang selanjutnya dampak dari pusat perwilayahan itu adalah base effect ya. Base effect itu adalah konsep ini, kalian bisa lihat ini gambarnya. Ini adalah pengertiannya juga, bahwa menjelaskan suatu wilayah itu tertentu negara mulai tumbuh atau berkembang maka akan menyebabkan orang ya, modal manusia itu serta modal fisik, infrastruktur, keuangan mesin ya, bagian pusat negara itu tertarik masuk ke dalam pusat pertumbuhan ini. Jadi sebut saja di Pulau Jawa itu sekarang sangat berkembang itu adalah Jakarta. Maka orang-orang yang di luar dari Jakarta, misalkan ini ada Depok, ini ada Bekasi, coba kalian perhatikan petanya. Orang-orang akan berbondong ke sini. Orang-orang akan berbondong ke sini, baik itu mencari pekerjaan, membuka usaha lapangan pekerjaan, ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Nah ini Jakarta ya. Jakarta ini sebagai pusatnya. Coba kalian perhatikan juga ya. Penyanggaan ada Tangerang juga ya, ada Depok ya, ada Bekasi. Nah itu seperti ini. Backward effect itu adalah konsepnya itu berpindah ya, dari menunjukkan bahwa daerah belakang itu pinggiran akan menjadi lebih buruk ya, karena sumber daya ini pindah ke daerah lain ya. Pusatnya misalkan apa yang ditinggalkan dari Depok sekelilingnya itu kan terdampak buruk karena mereka pindah ke Jakarta. Itu lihat petanya seperti ini ya. Contohnya ini pengertiannya ada Jabodetabek ya, itu mungkin sangat dirasakan baik dari warga sekitar ataupun orang yang tinggal di sana. Oke, yang selanjutnya adalah polarisasi efek ya. Polarization effect itu adalah berpendapat bahwa perkembangan suatu wilayah itu tidak terjadi secara bersamaan. Dalam teori ini bahwa terdapat sistem polarisasi ya, perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan memberikan efek ke wilayah lain ya. Atau dengan kata lain, suatu wilayah akan berkembang ya, akan membuat wilayah di sekitarnya akan ikut berkembang. Jadi begini, kalau misalkan suatu daerah itu berkembang, maju pesat, maka daerah-daerah lainnya akan ikut ya. Ya seperti tadi juga, apabila misalkan sekarang ibu kota Jawa Barat Soreang saja, daerah-daerah lainnya akan ikut, seperti Cimahi ya, akan ikut berkembang juga daerah-daerah penyangganya ya. Jadi polarization effect ini, jadi teori ini menjelaskan tentang bagaimana suatu daerah itu berkembang ya, maka daerah lain juga akan ikut berkembang, yang di sekelilingnya itu akan berkembang. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari pertemuan awal sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya sukses, diberikan kesehatan, serta apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.